Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas fisika untuk Ananda kelas 11 SMA Adabiyah 2 Padang. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan materi yang telah disampaikan minggu lalu, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan beberapa hal yang masih tertinggal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Sebagaimana yang kita ketahui, bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam atau sebagian yang tenggelam sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida memiliki gaya angkat atau memiliki gaya apung yang sama berat dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya apa? Kalau di dalam bejana ini ada sebuah benda dengan massa jenis density ini massa jenis sebuah benda dengan massa jenis ρ B dan volume VB dimasukkan ke dalam zat cair dengan massa jenis ρF, maka besar gaya apung yang bekerja pada benda ini besar gaya apung yang ke bawah ini adalah W, yang ke atas ini adalah FA, sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, yaitu W, atau nilai FA ini sama dengan ρF dikali G dikali VBT. VBT ini adalah volume benda tercelup. Tercelup ini bisa sebagian, bisa seluruhnya. Sekarang kita lihat kasus lain dalam hukum Archimedes, yaitu kasus ini kita namakan kasus terapung, ini melayang, ini tenggelam. Syarat yang harus dipenuhi ketika benda terapung dalam suatu fluida, yaitu gaya apungnya lebih besar daripada berat benda sendiri, atau ρ B itu lebih kecil daripada ρF. Massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida ini. Sedangkan untuk kasus melayang, nilai gaya apungnya sama dengan berat benda, atau nilai ρ B sama dengan ρF. Untuk kasus benda tenggelam berarti berat bendanya lebih besar daripada gaya apungnya, makanya WB lebih besar daripada gaya apung, atau ρ B lebih besar daripada ρF. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Ini selalu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita abaikan, bahwa ini termasuk juga dalam pelajaran fisika yang kita lewati sekarang. Sekarang kita lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan ketiga konsep ini. Sebuah mahkota jika ditimbang di udara memiliki berat 25 Newton. Ini kita kembali lagi ke pertemuan sebelumnya, sebelum lanjut ke soal yang berhubungan dengan kondisi terapung, melayang, dan tenggelam, untuk lebih memantapkan pemahaman Ananda terkait dengan hukum Archimedes. Sebuah mahkota jika ditimbang di udara memiliki berat 25 Newton. Berarti 25 ini diketahui adalah WU, 25 Newton. Jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15. Berarti ketika dipindahkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Bila massa jenis air ρA sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis mahkota adalah, ini perlu kita cari dulu berapa nilai gaya angkatnya atau gaya apung atau gaya Archimedes, yaitu sebesar berat ketika diukur di udara dikurang berat ketika dimasukkan ke dalam air. FA sama dengan WU kurang WA. FA sama dengan WU nya 25, WA nya 15, maka nilai FA sama dengan 10 Newton. Setelah ini kita dapat, kita cari lagi FA nilainya sama dengan ρF
G dikali VBT, volume benda tercelup. Atau rho F ini kita ganti menjadi rho A. Kenapa rho A? Karena massa fluidanya adalah air ya. Ini air, rho A dikali G dikali VBT. FA nya sudah kita dapatkan, nilainya 10, rho A nya 1000, massa jenis air. Nilai G adalah nilai G 10, VBT kita cari. Nah, ini bisa kita coret, maka VBT ini pindah ke bawah 1/1000 sama dengan volume benda tercelup. Maka VBT sama dengan 1/1000 meter kubik. Yang ditanya adalah berapa massa jenis mahkota, rho B. Untuk mencari rho B diperlukan massa benda dan volume benda. Volume benda di sini adalah VBT karena dia tercelup seluruhnya ke dalam zat cair. Ini sudah didapatkan. Massa bendanya di mana? Kita dapatkan dari nilai 25 di atas ya. WU sama dengan 25. Ini massa benda dikali G sama dengan 25. Massa bendanya kita cari, nilai G 10, 25. Berarti massa benda sama dengan 25/10 kg. Maka ini kalau kita lanjutkan ya, rho B sama dengan MB per VB. VB di sini ada VBT. Rho B sama dengan 25/10 per VBT nya 1/1000. Maka rho B sama dengan 25/10 dikali 1000/1. Ini habis. Maka rho B sama dengan 2500 kg per meter kubik. Cukup panjang, tapi mudah untuk dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah balok dimasukkan ke dalam sebuah gelas pancur yang berisi air. Ya, berisi air. Kalau ada air ini, berarti hal pertama yang kita buat dulu adalah rho air. Nilainya 1000 kg per meter kubik. Ternyata air keluar 30 cm kubik. Jika G sama dengan 980 cm per sekon kuadrat, atau ini bisa kita buat 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka hitunglah, ini lupa ya, maka hitunglah besar gaya apung ya. Besar gaya apung pada benda. Sekarang untuk menghitung besar gaya apung, FA rho A dikali G dikali VBT. VBT ini mana? Ini adalah volume benda tercelup ya. Volume benda tercelup. Sedangkan pada soal tidak ada dikatakan ada volume benda yang tercelup. Maka ini bisa kita ambil dari nilai 30 cm. Kenapa? Ketika benda ini tercelup, ya, dia akan mengeluarkan air akibat kenaikan ketinggian, maka nilai volume benda yang dipindahkan ke dalam bejana ini sama dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair ini. Maka nilai FA bisa kita lanjutkan. Ini rho A, ini G, ini volume benda. FA sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 30. Nah, ini perlu kita konversi dulu ke dalam satuan meter kubik. 30 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kenapa min 6? Karena dia naik 2 kali. Karena dia naik 2 kali, kita kalikan 3. 10 kali min 6. Maka FA sama dengan, ini kalau kita kali, ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini tinggal 10 min 2 ya, karena 4 angka 0 di sini 10 pangkat 4, di sini 10 pangkat min 6, tinggal 10 pangkat
min 2, berarti tinggal 9,8 dikali 3 dikali 10 pangkat min 2. Maka kalau kita kali 9,8 kali 3, hasilnya 29,4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Soal selanjutnya, ini yang berhubungan dengan kasus terapung. Sebuah benda bermassa jenis 1200 kg per meter kubik terapung pada zat cair seperti pada gambar di bawah ini. Jika bagian A adalah 1/5 dari benda A, maka massa jenis benda tersebut sebesar. Ya, diketahui di sini adalah benda bermassa jenis 1200, berarti rho B 1200 kg per meter kubik. Kemudian terapung pada zat cair di bawah ini. Ini zat cairnya kita buat air ya, nilainya 1000 karena di sini tidak jelas zat cairnya apa. Air 1000 kg per meter kubik. Kemudian jika bagian A ada 1/5 dari benda A, berarti yang ini ya, itu 1/5 dari VB. Apa maksudnya 1/5 dari VB? 1/5 dari volume benda total ya. VB ini volume benda total. Volume benda total. Yang perlu kita cari adalah berapa volume ini yang masuk ke dalam zat cair. Kalau sudah 1/5 yang muncul ke atas, berarti yang masuk ke dalam zat cair berapa? Empat per 5 dari volume benda total. Ya, 1/5 sudah muncul ke atas, berarti yang masuk ke dalam zat cair 4/5. Kenapa yang kita ambil 4/5? Karena yang dihitung adalah volume benda tercelup, bukan yang muncul. Maka bisa kita cari massa jenis bendanya adalah rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VBT. Rho B dikali VB, F di sini fluida, kita buat fluidanya air, maka kita ganti di rho A VBT. Ini yang diminta massa jenis benda rho B, kita buat lagi VB, rho A nya 1000, VBT nya 4/5 dari VB. Ya, 4/5 dari volume benda total. Ini boleh kita coret, ini boleh kita coret. Maka rho B sama dengan 4000/5. Rho B sama dengan ini 8, berarti 800 kg per meter kubik. Nah, kebetulan A, B, C, D, E nya tidak ada Pak, tidak masalah. Yang penting caranya tahu. Ini karena di soalnya tidak jelaskan massa zat cairnya jenisnya apa. Apakah minyak, apakah air, apakah air laut, atau yang lain-lain. Ya, yang perlu dipahami adalah untuk mencari persamaan ini yang diperlukan ya, volume benda tercelup. Kita lanjutkan. Diketahui balok terapung pada zat cair dengan 2/3 bagian balok tercelup ya. Jika massa jenis kayu 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair sebesar 2/3 bagian balok tercelup. Kalau kita buatkan gambarnya, 2/3 ya. Ini ya, berarti 2/3 yang tercelup, berarti VBT nya 2/3 dari VB. Yang muncul ini adalah muncul 1/3 dari VB. Karena ini tidak diperlukan, ini tidak kita gunakan ya. Yang kita pakai adalah volume benda tercelup. Kita buat lagi persamaannya. Rho B dikali VB sama dengan, ya, di sini juga tidak tahu jenis zat cairnya apa, karena yang ditanya. Kita lihat dulu berapa jenis massa jenis zat cairnya. Rho F dikali VBT. Rho B
Massa jenis kayu 0,6, kita buat 0,6. Kenapa tidak perlu diganti Pak? Tidak masalah. Nanti baru di sini kita ganti ya. VB rho F yang ditanya, VBT nya berapa yang tercelup? 2/3 dari VB. Ini kita kalikan ke samping, 3 dikali 0,6, 2 pindah ke bawah, tinggal rho F. Rho F sama dengan 0,6 bagi 2, 0,3 kali 3, 0,9 gram per cm kubik. Ternyata di option tidak ada, karena yang satuan yang diminta adalah kilogram per meter kubik. Caranya bagaimana? Cukup dikalikan 1000. 0,9 dikali 1000 dengan satuan kilogram per meter kubik. Maka rho F atau massa jenis zat cairnya adalah 900 kg per meter kubik. Soal selanjutnya, sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan sepertiga bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 600 kg per meter kubik, maka massa jenis zat cair adalah sama dengan soal sebelumnya. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Sepertiga bagian benda tercelup. Nah, sepertiga bagian benda tercelup. VBT nya sepertiga dari total volume benda, atau sepertiga dari volume benda total. Bila massa jenis benda 600 kg per meter kubik, massa jenis zat cair rho F nya berapa? Maka rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VBT, volume benda tercelup. Rho B nya 600, VB nya kita buat lagi, rho F yang ditanya, VBT sepertiga dari VB. Ini boleh kita coret, ini boleh kita coret. Maka 3 kita kalikan ke samping, 3 kali 600 sama dengan rho F. Atau supaya lebih bagus, kita letakkan rho F nya ke suku sebelah kiri. Rho F sama dengan 3 dikali 600 sama dengan 1800 kg per meter kubik. Nah, kebetulan isinya ada, karena satuan yang diminta pas. Kalau nanti seandainya diminta dalam satuan gram per cm kubik, ya, ini cukup dibagi 1000, ya, dibagi 1000, maka hasilnya adalah 1,8 gram per cm kubik. Nah, sudah tidak bingung. Di dalam bejana yang berisi air mengapung segumpal es yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Volume es yang tercelup ke dalam air 0,18. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka volume es seluruhnya adalah segumpal es, ya. Kita buat rho S 900 kg per meter kubik tercelup ke dalam air. Volume yang tercelup ke dalam air berarti VBT 0,18 meter kubik. Ini ada meter kubik. Jika massa jenis air rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik, volume S seluruhnya, artinya VB seluruhnya berapa? Rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VBT. Rho B dikali VB, F nya di sini adalah air, maka kita ganti A VBT. Rho B berapa? B nya di sini ada rho S, ya. VB, kemudian volume S yang tercelup ke dalam air, ini nilainya 1000, ini nilainya 0,18. Maka ini kalau kita coret kiri kanan, ini boleh kita hapus. Maka tinggal 9 VB
sama dengan 10. Ini kalau kita jadikan pecahan 18 per 100. Ini bisa kita coret lagi, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Ini 2. 18 dengan 9, 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Maka VB sama dengan 2 per 10 meter kubik atau 0,2 meter kubik. Diketahui balok dengan tinggi 30 cm mempunyai massa jenis 750 kg per meter kubik. Ini lagi-lagi satuannya salah. Mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik. Tinggi balok yang muncul ke permukaan air adalah, nah, di sini ada tinggi, ya, tinggi benda 30 cm. Berarti harus kita cari tinggi benda tercelup berapa, kemudian mendapat hasil yang nantinya yang bisa kita gunakan untuk mencari tinggi benda yang muncul ke permukaan zat cair berapa. TB ini identik dengan VB, ya, volume. Kemudian massa jenis benda rho B sama dengan 750 kg per meter kubik. Massa jenis zat cairnya 1200, rho F sama dengan 1200 kg per meter kubik. Sekarang kita buat lagi, rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VBT. Karena volume ini ada luas dikali tinggi, maka nilai ini bisa kita ganti menjadi T, ya. Rho B ini jadi tinggi benda, ini rho F, ini jadi tinggi benda yang tercelup. Rho B nilainya 750, ini tinggi benda, rho F nya 1200, ini tinggi benda yang tercelup. Ini nilainya sudah ada, ya. Tinggi benda seluruhnya 30 cm, ya, 30, ini dia. Maka kalau kita lanjutkan, ini bisa kita coret 02, ini kita habiskan kiri kanan, ini juga bisa, tinggal di sini 4. Berarti 75 sama dengan 4 tinggi benda tercelup. Maka nilai tinggi benda tercelup adalah 75 per 4 cm. Ini tinggi benda tercelup 75 per 4 cm, sedangkan tinggi benda seluruhnya 30. Maka tinggi benda seluruhnya adalah tinggi benda yang muncul ditambah tinggi benda yang tercelup. Kalau kita buatkan gambarnya, ini yang muncul, ini yang tercelup. Berarti keseluruhan ini hasil penambahan ini, tinggi yang muncul ditambah tinggi benda yang tercelup. Maka tinggi yang muncul sama dengan, karena ini yang diminta, TB dikurang TBT. Tinggi benda yang muncul sama dengan TB 30, ini 75 per 4. Jadi kalau kita lanjutkan, ini kalau disamakan penyebutnya 4, ini 120 kurang 75 per 4. 120 dikurang 75 berarti berapa? 45. 120 dikurang 75, 45 per 4 cm, atau 11,25 cm. Mungkin ini dulu yang disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong Anda catat lagi semua yang disampaikan dari awal sampai
soal terakhir ini ke dalam buku catatan. Tolong diikuti pembelajaran fisika 2 kali seminggu dengan hati-hati. Jangan dicari alasan apapun, karena proses pembelajaran daring itu harus kita ikuti sebagaimana mestinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.